yang sama kita muliakan Bapak Ketua Yayasan, Bapak Muhammad Sawir, dan juga seluruh pengurus yayasan serta ustaz-ustaz, guru-guru, saya yakin yang sama muliakan, yang saya cintai. Ini anak-anak tercinta, anak-anak dulu nih, dan cucu-cucu ya, cucu-cucu tercinta yang alhamdulillah hari ini akan ujian terbuka. Dan ibu-ibu, bapak wali murid, ini ceramah dari umur 5 sampai umur 45 ini susah gitu. Dari mana saya akan mulai gitu. Dikasih tausiahnya berat lagi judulnya. Tapi Al-Quran itu luar biasa, luar biasa. Yang hafal abasa siapa? Hafal semua abasa wa tawalla. Hafal semuanya. Isinya apa? Isinya apa tahu enggak? Wah, ini kalau dapat Ustaz Sadap buatkan komiknya per surat itu sehingga seakan-akan benar, indah. Ya. Amma yatasaalun alladzi kalla semua orang waktu itu nanya, apa tuh cerita yang luar biasa? Amma yatasaalun. Katakan yang ini, ini yang luar biasa. Yang orang lain yang ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Enggak, ternyata apa yang luar biasa? Alam naj'alil bumi itu luas sekali. Ini luas bumi itu. Mihada. Katanya bumi itu bulat, ternyata di sini dikatakan mihada, luas sekali. Udah pernah keliling bumi belum? Belum? Rugi dong. Alam naj'alil arda wal jibala kuning itu tinggi menancap ke bumi. Nah, kan dekatnya Gunung Merapi ya. Kemarin meletus ya. Nampak asapnya besar, banyak debunya ya. Batu-batu turun ya. Dari mana tuh batunya? Dari Gunung Merapi. Itu Gunung Merapi, Gunung Sekalang. Apa di atasnya? Air. Aneh ya, ada air di atas puncak gunung. Hebat Allah itu menciptakan ya. Luar biasa Allah itu yang luar biasa. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Cerita yang luar biasa itu apa? Ternyata ciptaan Allah ini luar biasa. Ini ada yang laki-laki, ada yang wa khalaqnakum. Kami ciptakan engkau berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Hebat Allah itu ya. Ya, kita perlu bumi ini tenang, ditancapkan oleh Allah gunung untuk memakunya, biar kita bisa tenang hidup di dunia. Masya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, buat mereka cinta dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Buat Al-Quran itu indah. Buat Al-Quran itu indah. Ternyata Al-Quran itu menceritakan hal-hal yang luar biasa. Nantilah kalau ini cerita panjang-panjang, nggak jadi ceramahnya ya. Jadi luar biasa. Jadi kalau bisa ibu-ibu ya, ini mungkin kita agak modifikasi. Mohon maaf udah ada juri dan hormatnya tadi. Nah, kalau bisa para ustadz-ustadz ini coba bisa tak kita fatwakan Al-Quran itu kita modifikasi menjadi sebuah cerita yang luar biasa. Ini ayatnya ini. Kenapa? Hampir semuanya yang telah ditemukan oleh orang segala macam itu ternyata sudah ada dalam Al-Quran semuanya. Kalau itu ya, kalau teori apapun teori-teori ya, apapun teori-teori yang sampai kepada tahap kebenaran, yakinlah sama dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Misalnya ada sekarang teori orang untuk menciptakan generasi baik ini harus ada
moralitas yang tinggi, harus ada kinerja yang tinggi, harus ada literasi yang luar biasa. Ini kan sebenarnya sudah materi kita, materi tawazun. Manusia itu punya ruh, punya jasad, punya akal. Ruh itu karakter moral di situ. Fisik ini karakter kinerja. Akal literasi kan sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran, sudah ada dalam agama kita ini. Hanya kita, penyakit kita apa? Sudah kata Rasulullah, ungkapan Rasulullah kepada Allah SWT, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku telah mulai menjauh dari Al-Quran. Ya Allah, kaumku telah menjauh dari Al-Quran. Mahjura. Ya Allah, kaumku telah membuat Al-Quran ini diajak sesuatu yang dijauhi. Mahjura. Ibnu Taimiyah kemudian menafsirkan siapa yang menjauh dari Al-Quran itu. Pertama, man lam yaqra'il Qur'an faqad hajarahu. Siapa yang tidak membaca Al-Quran, dia telah menjauh dari Al-Quran. Tadi tepuk Ramadannya gimana? Tepuk puasa atau Ramadan? Tepuk puasa ya. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak makan. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran harus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur, jangan lupa puasa. Nah, Quran perlu. Siapa yang tidak membaca Al-Quran berarti telah menjauh dari Al-Quran. Jadi Quran perlu di. Ada satu lagi, man lam yaqra'il Quran walam yatadabbaru bihi faqad hajarahu. Ada yang baca tapi dia tidak coba menganalisanya, tidak coba mentadabburkannya, maka dia telah menjauh dari Al-Quran. Man qara'ahu wa tadabbara bihi walam ya'mal bihi bahkan hajarahu. Siapa, ada juga orang yang sudah baca, dia sudah analisa, dia sudah pelajari, sudah pakai pakar segala macam, tapi dia tidak amalkan, dia telah menjauh dari Al-Quran. Nah, kita masuk yang mana? Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau anak saya ini masuk yang baca Al-Quran, yang mau belajar Al-Quran. Nah, bapak ibunya masuk yang mana? Yang sudah membaca, mentadabburkannya, dan kemudian mengamalkannya kah? Oh, belum. Ketiga-tiganya. Nah, mudah-mudahan dengan memasukkan anak ke Surya Yakin ini paham bahwasanya Al-Quran itu perlu dibaca, perlu dipahami, perlu diamalkan. Kenapa? Kalau tidak termasuk kita apa yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku telah mulai menjauh dari Al-Quran. Padahal Al-Quran ini Allah katakan hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Baik, berbahagia ketika Al-Quran ini dipakai oleh siapapun juga di dunia ini, dia akan selamat. Siapapun juga, muslim atau tidak muslim, selagi dia pakai Al-Quran ini pasti dia selamat. Apalagi kalau mereka kan itu selamat di dunia saja ya, tapi kuncinya itu adalah keimanan. Makanya dikatakan untuk selamat di akhirat hudan lil muttaqin. Bagi kita ini, Quran ini untuk selamat di dunia dan juga di akhirat. Hudan lil muttaqin. Nah, Bapak Ibu berbahagia, berarti penting dan perlu kita memegang Al-Quran, mencoba mengamalkannya, membacanya, memahaminya, dan membacanya. Penyakit kita, mohon maaf Ustaz, tolong Al-Quran itu Ustaz. Nah, ini aja. Pinjam sama Astaghfirullah. Al-Quran Ibu ya. Kalau kita selama ini ya, penyakit kita kan kalau membacanya baru satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna minkum la yubti'anna fa in asabatkum musibah
Qala qad an'ama Allahu alayya id lam akum ma'akum syahida. Ada satu ayat. Bilo kata baik. Kan ini yang membuat kita terbeban mental. Tak puasa bilo kata baik. Penyakit kita seperti itu. Sehingga apa? Saking terbebannya kita ini tobat, mana bilo mungkin. Ibu bapak yang berbahagia. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu satu sesiang hari tamat satu kali, malam hari tamat satu kali. Jangan tanya bagaimana cara dia mendapatkan. Tapi kita nggak usah sampai sebegitu ya. Itu Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu dikenal oleh ulama. Beliau itu malam subuh tidak perlu pakai wudu salat. Ada yang protes. Kok Imam Syafi'i tidak pernah wudu waktu mau subuh? Ternyata apa? Dari Isya itu dia sibuk dengan Al-Quran sampai subuh. Tak lalu aja dong. Tak lalu sehingga tak perlu wudu. Lain tak kau dia niru je. Tak mungkin. Tapi perlu kita pahami kalau kita lihat Al-Quran ini, Al-Quran ya, pojok ini pasti satu juznya 10 lembar. 10 lembar pasti itu. Kalau kita mau konsisten, satu lembar sebelum sholat, satu lembar sesudah sholat, insya Allah 30 hari tamat. Tamat. Kalau ingin kita 2 kali tamat, 2 lembar sebelum sholat, 2 lembar setelah sholat, insya Allah 15 hari tamat. Kalau kita ingin tamat 3 kali, ya berarti 3 lembar sebelum sholat, 3 lembar setelah sholat. Atau baca agak 1 juz, lihat jam berapa menit. Kalau 45 menit, berarti kalau ingin tamat 1 bulan, 1 hari, ada waktu kita sediakan untuk Quran ini. Berapa? 45 menit per hari. Waktu itu berapa? 24 jam sehari ya. Masa 45 menit atau 1 jam lah. Atau 1 jam lah. Sediakan waktu 1 jam untuk ini, untuk pedoman hidup kita ini. Masa untuk mempelajari pedoman hidup kita saja, kita tidak pegang ini, tidak sediakan waktu. Oh sibuk. Ingat apa Ibu berbahagia kata Rasulullah SAW, siapa yang disibukkan dengan dunia tanpa Al-Quran, maka waktunya akan habis hanya untuk dunia ini saja, dan dia tidak akan mampu untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah kalau seandainya kita sudah dikatakan seperti itu, maka harus di antara kita ini sediakan waktu yang terpenting, ya, waktu yang terpenting untuk pedoman hidup ini. Karena apa? Kita ingin selamat atau tidak? Kalau ingin selamat, satu caranya Al-Quran. Ibarat saya sering contohkan, ketika ibu bapak membeli motor mereknya Honda, nyogih C, Honda C, kunci kontak C, jaket C, helm C, ya, itu lele. Ada satu lagi, buku manual. Di buku manual itu ada ancaman, tidak ada ancaman. Yang ada paling dikatakan apa? Motor ini mereknya Honda, bahan bakarnya premium. Ada nggak yang mau mengganti dengan minyak tanah? Oh, premium mahal, jadi mahal. Payah lo cari petralight yang aduh, agak tisulah juga aja penting. Nggak bisa berjalan, insya Allah. Atau ada yang paling hebat ya, saking luar biasanya kita seakan-akan pakar dan segala macam. Motor kita Honda, ya, motor kita Honda. Kita pakai buku yang paling bagus Alphard, bisa nggak jalan motor kita? Nggak bisa. Atau kita paling hebat juga lagi, pakar dan seluruh buku. Kita kumpulkan buku Yamaha, Kawasaki, motor, segala macam motor lah. Kita kumpulkan, kemudian kita resensi. Kita ambil yang bagus-bagusnya, kita pakai untuk Honda. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Siapa yang mengeluarkan buku itu? Pabriknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan alam semesta ini. Alam semesta ini Allah ciptakan, termasuk kita. Allah keluarkan buku manualnya. Ini dia.
Kalau ada coba-coba memakai selain buku ini, yakinlah tidak akan pernah bisa selamat. Kenapa? Ini buku manual. Dari siapa? Dari pabriknya. Pabriknya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pabriknya. Sehingga ketika orang seluruh pakar apapun mencoba menganalisa apapun juga, ketika dia sudah sampai kepada tahap kebenaran, pasti sama dengan Al-Quran. Contoh paling gampang, Mick Leland ini orang Amerika. Dia pakar dulu ada metode AMT, Achievement Motivation Training, diciptakan Mick Leland untuk membuat motivasi orang bisa berjalan segala macam. Pendidikannya luar biasa. Sampai analisanya apa? Ekonomi orang Jepang pasti lebih cepat berkembang ketimbang orang Indonesia. Di teori itu didapatkan dari mana? Cara berjalan orang Jepang dan cara berjalan orang Indonesia. Orang Jepang itu kalau berjalan tak sampai. Orang Indonesia berjalan itu waktu anak daru. Apa teorinya, Pak? Salah satu teorinya, manusia ini harus dibentuk setahap demi setahap dan cenderung memusuhi apa yang tidak diketahuinya. Itu kan sudah ada dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Latarkabunna tabaqan an tabaq. Engkau akan melalui dalam kehidupan ini fase demi fase, bertahap, tak bisa secara mendadak. Untuk apa kita mencari teori-teori orang di dunia sana? Kalau saya dalam Al-Quran ini ada banyak contoh-contoh lain Bapak Ibu yang berbahagia yang ternyata ada semuanya dalam Al-Quran. Hanya kenapa mereka lebih lebih seakan-akan ilmiah, karena mereka membuat dari metode eksperimental. Sebenarnya teori metode eksperimental itu sudah ada di zaman umat Islam dahulu, di abad ke-9, abad ke-10. Bagaimana Ibnu Sina menemukan ilmu kedokteran? Metode eksperimental. Mungkin kita yang masih masih ingat, hampir semua pakar-pakar Islam itu diganti-ganti namanya. Ibnu Sina menjadi Avicenna, An-Nafis, Ar-Razi, dikata Razes. Satu yang tak bisa diganti-ganti apa? Yang ada di buku-buku ketika di SD, SD, SMP, SMA. Dalam buku matematik itu ada aritmetik, geometri, dan aljabar. Kalau pakai al itu dari mana? Dari mana kalau pakai al itu? Kecuali dari Al Pacino dari Amerika. Kalau aljabar, Jabir Al-Hayyan. Jabir Al-Hayyan itu bukan pakar aljabar. Dia pakar kimia, dia menemukan pendulum, dia menemukan air raksa, dia menemukan baja. Baja pun temuan dari Jabir Al-Hayyan. Hanya ketika umat Islam dihancurkan di Spanyol, tolong Ustazah, ketika umat Islam dihancurkan di Spanyol, maka seluruh buku-buku yang ada di Spanyol itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Belanda di abad-abad sekitar. Nah, mudah sebenarnya begitunya. Kita dijajah Belanda 350 tahun, tambah Portugis 50 tahunan, berarti 400 tahunan lah. Kita merdeka tahun 1945, kurang 400, ya, tahun 1300-an. Tahun 1300-an, tahun 1200-an, umat Islam dihancurkan di Spanyol, kemudian diterjemahkanlah ke dalam bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Perancis. Baru ya, nah kita tahu persis tuh kapan Renaissance, kapan kebangkitan industri di Eropa sana. Abad ke-13, abad ke-13, setelah buku-buku yang ada di Spanyol diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang ada di Eropa. Eropa dahulu, ya ini salah satu yang paling gampang saja ya. Eropa dahulu angka itu hanya ada angka Romawi. Ada Eropa yang dulunya yang angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 0 itu temuan Islam di Spanyol. Karena bahasa Arab sudah ada bahasa angkanya, maka ketika sudah ada kebangkitan industri, angka itu dipindahkan ke Eropa jadi bahasa Latin. Ibu apa yang berbahagia? Kalau angkanya Romawi, ada nggak di sini yang bisa membuat 5.329 dengan angka Romawi? Nggak ada, saya yakin nggak ada.
kali berapa? 21 ya. Buat pula di bawahnya 21. Coba kalikan ke bawah. Coba kalikan ke bawah. Ada nggak bisa yang mengalikan? Atau nggak usah kalikan, tambahkan ke bawah gitu. Nggak bisa, korma itu tidak bisa berkembang sama sekali. Sementara, ini pada ustadz-ustadzah, tolong buat anak-anak saya ini cinta dengan matematik. Kenapa? Seluruh pakar-pakar Islam rata-rata menguasai ilmu 3, dan yang paling dikuasai pertama sekali adalah ilmu Islam, kemudian di atasnya adalah tentang matematik. Ya, karena itu dasar-dasarnya. Banyak awal kalau di sekolah dulu babu. Yang paling ditakuti pelajaran apa? Ya cocok. Ya, seluruhnya. Ibnu Sina itu pakar matematik. Itu matematik semuanya. Jadi kalau apa namanya, literasi itu ada 6. Salah satunya apa? Literasi itu berhitung. Berhitung. Kalau dulu kami namanya berhitung, bukan matematik ya. Literasi yang ketiga itu berhitung, bukan yang lainnya, berhitung. Apa yang berbahagia? Itu yang kemudian hobi matematik, sehingga dia cintai ilmu itu. Ketika dia cintai ilmu itu menjadi sebuah dasar kedua setelah Islam. Jadi Al-Quran, Al-Islam, kemudian matematik, sehingga yang lain-lainnya akan bisa dikuasai dengan ilmu matematik ini. Saya ingin suatu saat dari mereka-mereka ini ada pakar kimia yang berasal dari Al-Quran. Nanti silahkan kalau ingin ibu-ibu, bapak-bapak menjadikan mereka ini pakar-pakar. Sayangnya belum ada yang menerjemahkannya. Tafsir Jawahir dan buku tafsir Jawahir. Semua ahli tafsir mengatakan sudah tidak ada lagi tafsir di sana. Yang ada fisika, kimia, biologi, aritmetik itu ada di sana, di tafsir Jawahir. Saya waktu tahun 45 diminta jadi sekretaris di Yayasan Akabah, kemudian tolong dikatalogkan, pustaka Akabah. Waktu itu belum ada katalognya. Saya sendiri membuat katalognya. Bertemu tafsir Jawahir itu. Saya coba buka-buka. Ada gambar, ini tafsir Al-Quran, ada gambar proses metamorfosa, ada diproses. Cuma yang jadi masalahnya apa? Kalaupun ada kita yang menerjemahkannya, dia hanya ustaz di bidang syariah, tidak akan mampu menerjemahkan tafsir Jawahir itu, tidak akan mampu. Harus orang yang tahu bahasa Arab, tapi dia juga pakar kimia, pakar fisika, pakar biologi, baru sinkron dia. Kalau ibu-ibu ingin masuk surga, buat mereka hafal Al-Quran. Kata Rasulullah, siapa yang hafal Al-Quran, dia akan memancarkan mahkota di kepala kedua orang tuanya. Dan Allah sudah menghapuskan segala dosa orang tuanya. Ada di sini yang tidak punya dosa? Yang sedikit dosanya? Ada juga. Ini banyak dosa semuanya nih. Betapa luar biasa Allah berikan kepada anak-anak yang kemudian menghafal Al-Quran, bukan hanya sekedar memasangkan mahkota di kepala kedua orang tuanya. Allah berikan syafaat kepada 70 keluarganya. Masuk neneknya cik itu, masuk gurunya, masuk neneknya, masuk eteknya, masuk mak tuanya, satu orang saja. Itu kemudian membuat hidupnya bangsa Palestina itu. Kenapa kok bisa dia begitu gagah perkasa luar biasa? Karena salah satunya Al-Quran itu ada di dadanya, dan dia yakin mereka yakin setelah hidup di dunia ini pasti kita mati. Ada nggak di sini yang ingin hidup 200 tahun? Ada nggak yang ingin 200 tahun? Kalau ada anak saya ini pasti mau dia, karena dia pengen seperti ini sajalah juga gitu. Kalau bapak-bapak yang sudah tua ini, saya janganlah. Lihat saja orang tua yang 90 tahun, baca di jalan, yang pernah bisa pikul. Apalagi Al-Quran yang dipahami. Kalau hanya Al-Quran yang dihafal bisa jadi ya. Tapi kalau Al-Quran yang dipahami, ketika dia membaca, ketika dia coba mengulang-ulangnya meskipun tidak membaca, itu insya Allah akan mempertahankan
akalnya untuk tidak pikun. Kenapa orang pikun? Karena otaknya ini jarang dipakai, mengkerut dia menjadi kecil. Saat itulah kemudian dia pikun dan kemudian ya, na'udzubillah, jangan sampai kemudian bagaikan anak-anak lagi, tinggalkan anak-anak lagi, jangan. Nah, Bapak Ibu berbahagia, itu kita kan di akhirat dapat syafaat neneknya, dapat syafaat eteknya, adiknya, 70 orang. Luar biasa. Itu yang Allah berikan kepada hafizul Quran. Hafizul Quran. Jadi kalau demikian, ibu, bapak, bunda, ayah bunda, prioritaskan minimal ada satu di antara anak kita ini, yang mungkin ada berapa orang, minimal ada satu di rumah yang hafiz Al-Quran. Kehebatan Palestina apa? Hampir semua, bukan hampir, semua rumah yang ada di Palestina itu minimal ada satu di situ yang hafiz Al-Quran. Kadang-kadang bahkan yang terkecil, ada yang kemudian hafal 3 tahun sudah hafal di Al-Quran. Nah, apa yang membuat mereka kuat dan kokoh seperti itu? Sayangkan saja Bapak Ibu berbahagia, saya merasa ingin sekali anak-anak saya seperti itu. Ada yang di TV, ada yang datang ke masjid belum jam zuhur, ditanya oleh wartawan, "Dek, mau kemana dek?" "Mau ke kamar mandi." "Ngapain?" "Wudhu." "Loh, kan ini belum zuhur, kenapa kok?" "Apa?" katanya, "Pak, saya ingin ditembak oleh Yahudi itu dalam keadaan wudhu." Masya Allah. Saya ingin surga. Anak umur 5 tahun itu. Ada anak umur 5-7 tahun ketika dia akan meninggal, dipeluk oleh ayahnya. Kemudian ayah dia bilang, "Ayah, saya tidak melihat ayah ya, saya melihat ayah ya, tapi saya lihat surga, indah sekali ayah." Meninggal dia. Wallahu akbar. Kalau ada anak yang seperti itu, saya yakin kita harus tahu persis gimana cara hidupnya, sehingga apa? Dia yakin masuk surga. Nah, siapa yang bisa membuat mereka seperti itu? Satu cuma ayah dan bunda. Kalau kami di sekolah dan di ini berapa jam kita di sekolah? 2 jam, 3 jam, 3 jaman. Setelah itu 21 jam dengan siapa? Dengan ayah bunda. Tolong buat mereka seperti itu. Apa yang kita inginkan Bapak Ibu berbahagia, 10-20 tahun ke depan di Bukit Tinggi ini, sekarang murid kita berapa Pak Sohid? 500-an SD SMP, TK SD. Nah, TK saja baru, SD-nya 700 lah ya, 700 semuanya. Nah, 710-an. Ini baru tahun sekarang ya. Tahun depan tambah lagi masuk SMA. SMP, SMA insya Allah ya. SMP, SMA. Lanjutkan. Kalau suatu saat di Bukit Tinggi ini diisi oleh para hafiz Al-Quran, ya, hafiz Al-Quran untuk 20-30 tahun ke depan, maka janji Allah itu pasti Allah berikan kepada kita. Apa janji Allah? Saya sering mengatakan membangun Indonesia ini gampang, membangun Bukit Tinggi ini gampang. Kan yang diinginkan oleh orang Bukit Tinggi ini 2 saja, seperti yang Allah gambarkan. Ini sebenarnya kan teori dari seorang pakar sosiologi di Amerika. Dia mengatakan apa? Tugas negara itu cuma 2 saja, membuat mereka bisa sejahtera, makan semuanya, dan mereka tidak ada rasa khawatir dalam kehidupan. Kan sudah ada teorinya dalam Al-Quran. "Falyabudu rabb hadzal bait", ayo beribadah. Ayo beribadah kepada pemilik rumah Allah ini. Yang apa? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu apa teori-teori yang dari Amerika itu yang keluar? Sudah ada dalam Al-Quran, dan itu tugas pemerintah. Nah, ketika kita bicara tentang bagaimana membuat mereka ini sejahtera, caranya apa? Allah berikan juga teorinya. Hanya kalau saya ceritakan di depan pemerintah, aku biar ceramah. Saya sebenarnya ingin merubah paradigma para pegawai itu dengan apa? Bahasa Allah sangat jelas. "Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalaulah penduduk satu daerah itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Berkah itu Ibu, Pak, adalah rezeki Allah yang sedikit tapi berlebih.
Ibu mana yang sukanya? Bapak ini bergaji 1 juta berlebih atau 10 juta kurang? 10 juta berlebih. Nah, sama dengan saya. Saya yakin biarlah 1 juta tapi berlebih. Untuk apa kalau 10 juta tapi kurang? Apakah ada orang bergaji 10 juta kurang? Jangan ke 10 juta, 50 juta pun banyak yang kurang. Yang korupsi itu yang gajinya berapa? Gaji 1 juta kan? Enggak. Orang gaji 1 juta nggak ada yang korupsi, nggak ada. Kenapa gaji sudah besar seperti itu masih juga korupsi? Kurang. Kenapa berkahnya? Saya iri dengan kondisi ini dengan orang Saudi, Pak, Ibu. Makanya kita ingin bagaimana umat ini, bangsa ini suatu saat yakin dengan janji Allah itu. Saudi itu negeri yang hanya ada padang pasir saja, nggak ada apa-apanya. Tapi sekolah anak kita baik Dr. King Abdul Aziz di Riyadh, di Universitas Madinah di Madinah, atau di Ummul Qura di Makkah, gratis. Ada nggak di Indonesia perguruan tinggi gratis? Pakai beasiswa pula lagi. Pakai beasiswa pula lagi. Khusus yang dari di Madinah, khusus yang Madinah. Kalau seandainya dia terpilih, maka pulang dia ke kampung digaji sampai mati di atas 10 juta. Aduh, cita-cita kita tadi, cita-cita agar di Bukit Tinggi ini dapat berkah dari Allah. Cita-cita kita agar di akhirat kelak anak-anak kita ini akan memasangkan mahkota kepala kedua orang tuanya. Cita-cita kita agar yayasan ini selalu berkembang sehingga kita yang terlibat di dalamnya bisa mendapatkan pahala kapan juga, termasuk Bapak Ibu wali murid yang menyekolahkannya di sini. Marilah kita buka ujian terbuka ini dengan sama-sama mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.